Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Pertemuan kita kali ini akan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi dari data berkelompok. Ya, seperti di video sebelumnya, saya sudah mengatakan data yang bisa kita operasikan untuk menggunakan rumus data tunggal itu paling banyak 20 data. Tetapi jika lebih, sebaiknya kita menggunakan pengolahan data untuk data berkelompok. Nah, untuk mempermudah cara penghitungan data berkelompok, kita memerlukan tabel distribusi yang akan kita pelajari di video kali ini. Oke? Tabel distribusinya terdiri dari data, kemudian frekuensi. Ya, kita misalkan datanya itu dari A sampai C, ya, kemudian D sampai F. Dengan frekuensinya kita misalkan ini M, ini N, ya. Jadi kalau data berkelompok atau data berinterval dia ada selangnya, ya. Kemudian ini namanya kita namakan dia kelas 1. Ini kelas 2. Ya. Untuk seterusnya menentukan kelas kita pelajari juga di video kali ini. Ini yang namanya batas bawah dan ini adalah batas atas. Si A adalah batas bawah kelas pertama, si D batas bawah kelas kedua, si C batas atas kelas pertama, si F batas atas kelas kedua. Jadi yang posisinya paling kiri itu adalah batas bawah. Kemudian yang posisinya paling kanan adalah batas atas untuk masing-masing kelas. Kemudian juga di sini ada selang, itu disimbolkan dengan I atau panjang kelas, panjang interval kelas. Nah, untuk macam-macam inilah yang kita pelajari di video kali ini. Bagaimana menyusunnya? Langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah untuk kita membuat tabel distribusi ini, yang pertama adalah kamu harus mengurutkan datanya. Mengurutkan datanya. Kalau mengurutkan berarti dia harus dari data terkecil ke data terbesar. Itu sangat membantu dalam membentuk tabel distribusi. Tetapi jika kamu ingin menghilangkannya juga boleh. Artinya kamu langsung ke langkah yang kedua. Oke? Untuk langkah yang kedua, kita menentukan yang namanya jangkauan, ya. Jangkauan data. Atau juga range. Nah, masih ingat nggak cara menentukan range atau jangkauan data? Ya, data terbesar dikurang data terkecil atau J itu sama dengan X max dikurang X min. Inilah menentukan jangkauan data untuk langkah kedua. Oke, langkah ketiga yang kita tentukan adalah banyak kelasnya. Ya, berarti banyak kelas. Banyak kelas ini disingkat dengan huruf K kecil. Rumusnya adalah menggunakan aturan Sturges, ya. 1 ditambah 3,3 dari log N. Siapa N? N itu adalah banyak datanya. Ya, ini adalah aturan Sturges, ya. Kemudian langkah keempat adalah kita menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas. Panjang interval kelas itulah yang tadi I, ya. I itu rumusnya adalah jangkauan atau range tadi yang kita tentukan di atas dibagi dengan K, banyak kelasnya. Oke, jadi panjang interval datanya adalah atau interval kelasnya adalah jangkauan per banyak kelasnya. Dan langkah yang terakhir adalah untuk menentukan tabel distribusi adalah kita menentukan batas bawah pada kelas pertama. Jadi kita cukup menentukan batas bawah kelas pertama saja, kita bisa menentukan untuk batas bawah dan batas atas untuk masing-masing kelas, ya. Siapa sih yang menjadi batas bawah? Yang menjadi batas bawah biasanya adalah data statistik terkecil, ya. Data
statistik terkecil. Data statistik terkecil maksudnya adalah nanti ketika data itu kamu urutkan, yang paling kecil itu menjadi batas bawah kelas pertama. Itulah langkah-langkah menentukan tabel distribusi data berkelompok. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal seperti ini adalah data nilai 65 mahasiswa yang melakukan ujian statistika dengan nilainya seperti ini. Kemudian dari soal ini saya sudah masuk ke langkah pertama, yaitu dengan mengurutkan datanya dari data terkecil ke data terbesar. Ya, ini sangat mempermudah dalam pengerjaan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Oke, setelah saya urutkan kita masuk ke langkah yang kedua. Apa yang langkah kedua adalah menentukan jangkauan data atau range. Ya. Kita selanjutnya menentukan jangkauan data. Jangkauan data atau range, ya. Disingkat juga dengan J, itu rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil atau X max dikurang X min. Nah, kita bisa lihat yang dari data yang sudah diurutkan bahwa data terkecil itu adalah 25 dan data yang terbesar adalah 94. Berarti dia J-nya atau jangkauan datanya adalah 94 dikurang 25, jawabannya adalah 69. Ya. Kemudian kita menentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, kita pakai aturan Sturges ya. Itu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Oke? N-nya berapa? Tadi kan dia hasil ujian 65 mahasiswa. Berarti N-nya itu adalah 65. Oke? Dari sini dapat kita cari bahwa si K adalah 1 ditambah 3,3 log 65. Oke? Sama dengan 1 ditambah 3,3. Kamu bisa mencari nilai log 65 itu dengan menggunakan kalkulator. Kalau saya mencarinya itu hasilnya adalah 1,8129 ya. Saya ambil 4 angka di belakang koma biar lebih akurat hasilnya. Nanti ketika kamu mencarinya di kalkulator lebih dari 4 angka di belakang koma, maka kamu bisa bulatkan ambil 4 angka di belakang koma saja ya. Sama dengan hasilnya 6,98 kita genapkan menjadi 7. Kita membulatkannya ke atas agar nanti nilai tengahnya juga hasilnya bilangan bulat ya. Kemudian selanjutnya kita menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas atau tadi disingkat dengan huruf I. Apa tadi rumusnya adalah jangkauan per banyak kelas ya. J per K. Kita masukkan nilai J yang tadi kita peroleh. Berapa J-nya? J-nya adalah 69 ya. Kemudian dibagi dengan 7. Ya. Hasilnya adalah 9,8 dan kita bulatkan menjadi 10. Ini juga menggunakan alasan agar nanti nilai tengahnya termasuk bilangan bulat ya. Oke, sudah kita cari dan langkah selanjutnya adalah kita menentukan batas bawah untuk kelas pertama. Batas bawah kelas pertama. Nah, dari kelas pertama ini kita bisa menentukan untuk batas-batas kelas lainnya. Apa tadi batas bawah kelas pertama? Batas bawah kelas pertama adalah data statistik terkecil atau X-min. Nah, tadi X-min itu adalah 25, maka batas bawah untuk interval kelas pertama adalah 25. Ya. Jadi 25 untuk menjadi batas bawah kelas pertama. Selanjutnya ya, 25 tadi intervalnya berapa? Intervalnya adalah 10. Untuk menentukan batas atas kelas pertama, rumusnya adalah kamu 25 ditambah 10 dikurang 1 ya. Jadi setiap panjang intervalnya dikurang 1, berarti 25 tambah 9. Berapa 25 tambah 9? Itu 34. Ya, berarti untuk batas bawah kelas kedua adalah
35. Atau dengan cara cepatnya, kamu bisa mengurangkan selisih antara yang ini itu batas bawah kelas pertama dengan batas bawah kelas kedua itu 10. Ya. Tapi kalau untuk cara ke sampingnya, kamu harus menjumlahkannya 25 ditambah 10 kurang 1. Jadi kalau nanti di sini hasilnya 11, berarti nanti 25 ditambah 11 dikurang 1. Berarti panjang intervalnya dikurang 1. Sebenarnya seperti ini. Kalau kita menghitung menggunakan jari ya, jadi dia 25-nya kita hitung. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi 10 jari itu jatuhnya di angka 34 ya. Mengapa rumusnya harus 25 ditambah 10 dikurang 1. Tetapi kalau kamu menggunakan aturan yang untuk ke bawah, kamu penghitungannya berarti selisihnya 10. Untuk ke bawah di ini jadinya 45 ya. Kalau ke sini jadinya 55. Tadi karena banyak kelasnya adalah 7, berarti ada 7 kelas yang akan kita tentukan. Ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ya. Berarti kalau 55 di sini 65, di sini 75 dan di sini 85. Begitu juga dia harus selisih 10 ke bawah berarti 44, ini 54 ya. Ini kemudian 64, kemudian di sini 74, kemudian di sini 84. Kemudian di sini adalah 94. Inilah cara menentukan interval-interval pada masing-masing kelas. Dengan langkah pertama kita menentukan batas bawah kelas pertama ya. Semoga bisa dipahami. Kita masuk tahap selanjutnya. Ini sudah saya buatkan tabel dengan interval masing-masing kelas, sudah saya buat seperti yang kita kerjakan sebelumnya ya. Oke, sekarang kita tinggal menentukan frekuensinya. Kalau menentukan frekuensinya sangat mudah sekali dengan kamu melihat data yang sudah diurutkan ini, carilah berapa banyak bilangan yang intervalnya terletak antara 25 sampai 34 ya. Untuk kelas pertama dengan interval kelasnya 25 sampai 34. Berarti kita lihatlah data yang kita urutkan tadi yang berada pada interval 25 sampai 34. Oke, berarti dia 1 2 3 4 5 6 ya. Sampai 30 ya kita tewaskan. Berarti ini sudah kita hitung. Nilai ada berapa jumlahnya? 6 ya. Maka frekuensinya kita isi 6. Kemudian kita masuk ke kelas kedua dengan intervalnya 35 sampai 44. 35 sampai 44 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti ada 8 bilangan yang berada pada interval kelas kedua. Kemudian untuk kelas ketiga intervalnya 45 sampai 54. 45 sampai 54 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Ada 11 bilangan. Kemudian untuk kelas keempat dengan interval 55 sampai 64 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, ada 14 bilangan. Kemudian untuk kelas kelima dari 65 sampai 74 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 ada 12 bilangan. Selanjutnya untuk kelas ke-6 pada interval 75 sampai 84 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8 bilangan. Oke. Selanjutnya yang terakhir sisanya berarti ya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 bilangan. Yang kita totalkan nanti jumlahnya harus 65. Nah, seperti inilah langkah-langkah dalam menentukan tabel distribusi data berkelompok. Semoga kamu pahami dan kita jumpa dengan video selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.